Ya, anak-anakku, materi yang akan kita pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu berkaitan dengan permainan sepak bola ya. Kita akan mempelajari teknik dasar dalam permainan sepak bola ya. Banyak sekali teknik dasar yang akan kita pelajari dalam permainan sepak bola. Nanti kita akan bahas satu-satu dan Pak Yaya nanti minta tolong untuk kalian benar-benar disimak dan diperhatikan agar materi yang saya sampaikan ini bisa tercapai dengan semestinya. Oke, next. Ya, sebelum saya menjelaskan teknik dasar dalam permainan sepak bola, saya akan mengawali dengan menjelaskan terlebih dahulu sekilas tentang apa itu permainan sepak bola. Meskipun sepak bola merupakan olahraga yang familiar dan termasuk yang merakyat di Indonesia karena dimainkan oleh banyak kalangan dari semua umur di Indonesia. Banyak digemari tentang permainan sepak bola, namun saya akan menjelaskan sekilas, barangkali ada di antara teman kalian yang belum tahu tentang permainan sepak bola. Jadi, permainan sepak bola merupakan salah satu jenis permainan olahraga bola besar, di mana dalam pendidikan jasmani itu ada olahraga bola kecil dan bola besar ya. Bola kecil itu seperti takraw, softball, dan tenis meja, tenis lapangan itu termasuk dalam olahraga bola kecil. Sedangkan dalam permainan olahraga bola besar itu ada bola basket, permainan bola voli, dan salah satunya adalah permainan sepak bola. Sepak bola merupakan permainan bergu yang masing-masing terdiri atas 11 orang pemain, di mana permainan sepak bola ini dimainkan dalam 2 babak. Setiap babaknya adalah 45 menit atau bisa dikatakan 2 kali 45 menit. Sedangkan tujuan permainan sepak bola yaitu memasukkan gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawang sendiri dari usaha lawan dalam mencetak gol. Tim yang memiliki skor terbanyak dalam waktu normal atau 90 menit merupakan pemenangnya. Sejarah singkat permainan sepak bola di dunia. Sejarah olahraga sepak bola itu dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok, tepatnya pada dinasti Han. Dalam dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Sedangkan untuk sepak bola mulai berkembang dimulai di Inggris dengan masyarakat di sana menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Namun, pada beberapa kompetisi permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga pada akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini untuk dimainkan pada tahun 1365. Dan kemudian sejarah ini mulai berkembang lagi selama tahun 1800-an. Olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, serta tentara Inggris ke berbagai belahan dunia sehingga permainan sepak bola ini mulai dikenal di berbagai dunia. Pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia atau FIFA ini mulai dibentuk, dan berkat FIFA pada awal tahun 1900 berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Sejarah singkat permainan sepak bola di Indonesia. Pada mulanya, permainan sepak bola di Indonesia dibawa oleh para tentara penjajah dari Hindia Belanda atau Belanda yang menjajah di Indonesia. Dan
sejarah permainan sepak bola mulai berkembang ketika berdirinya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Yogyakarta pada tanggal 19 April tahun 1930 dengan kepemimpinan Bapak Suratin Sosro Sukondo. Pada awalnya, berdirinya PSSI ini merupakan syarat akan politik, di mana PSSI merupakan wadah bagi pemuda untuk menyerukan aspirasinya dalam menentang penjajahan di Indonesia. Namun sejak saat itu kegiatan sepak bola semakin berkembang dan makin banyak digemari oleh rakyat Indonesia. Kemudian sebagai bentuk dukungan terhadap kebangkitan sepak bola kebangsaan dalam tanda kutip, Pakubuwono X mendirikan Stadion Sriwedari yang membuat persepakbolaan Indonesia semakin gencar. Dalam perkembangannya, PSSI memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri, diantaranya dengan penyelenggaraan Liga 1 atau Liga Indonesia, Divisi 1 dan Divisi 2 untuk pemain non-amatir, serta Divisi 3 untuk pemain amatir. Selain itu juga, PSSI juga aktif dalam mengembangkan kompetisi sepak bola wanita dan kompetisi dalam kelompok umur tertentu, yaitu usia di bawah 15 tahun, 17 tahun, U19, dan U21 serta U23. Ya, setelah tadi saya menjelaskan sekilas tentang permainan sepak bola dan sejarah singkat dalam permainan sepak bola, kita akan membahas teknik dasar dalam permainan sepak bola ya. Meskipun di slide saya ini saya menjelaskan atau menulis 7, sebenarnya teknik dasar dalam permainan sepak bola ini sangat banyak ya. Saya hanya menulis 7 saja, tidak semuanya akan saya jelaskan, karena ini yang saya tulis adalah teknik yang inti yang biasa digunakan dalam permainan sepak bola ya. Yang pertama yaitu mengumpan atau passing, yang kedua menghentikan atau mengontrol atau stopping, yang ketiga menggiring atau dribbling, yang keempat menembak atau shooting, yang kelima menyundul atau heading, yang keenam lemparan ke dalam atau throw in, yang ketujuh merampas atau tackling. Ya, yang pertama ada passing ya. Passing atau mengumpan merupakan usaha mengalirkan atau mengumpan bola menggunakan kaki, dada maupun kepala kepada teman kita dalam satu tim ya. Passing dibagi menjadi 2. Passing bawah atau pendek ya, biasanya short pass ya. Ini digunakan untuk pemain untuk mengumpan kepada teman yang jaraknya tidak terlalu jauh dan biasanya bolanya itu datar ya, atau berada di atas permukaan tanah ya. Sedangkan passing yang kedua adalah passing atas atau long pass, biasanya digunakan untuk mengumpan teman kita yang jaraknya jauh ya, dan bolanya itu biasanya melambung ya, melambung. Dan passing memiliki 3 variasi, yaitu 1. Passing menggunakan kaki dalam ya, atau telapak kaki bagian dalam ini ya. Terus yang kedua, passing menggunakan punggung kaki bagian dalam. Nah, ini biasanya digunakan untuk long pass ya. Yang ketiga adalah passing menggunakan punggung kaki. Ini sama ya, sama seperti short pass tapi dengan bola yang agak cepat ya. Passing menggunakan kaki bagian dalam. Pada umumnya teknik menendang dengan kaki bagian dalam digunakan untuk mengumpan jarak pendek atau short pass ya. Bolanya datar di atas permukaan tanah. Adapun analisis geraknya adalah sebagai berikut, yaitu badan menghadap sasaran di belakang bola, kaki tumpu berada di samping bola, lutut sedikit ditekuk ya,
Jika kita menendang menggunakan kaki kanan, berarti kaki kiri yang berada di samping bola sebagai tumpuan ya. Kemudian kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan ke depan sampai mengenai bola ya. Perkenaan kaki pada bola maksud saya tepat pada mata kaki atau telapak kaki bagian dalam ya. Dan tepat di tengah bola. Setelah menendang, kaki tetap mengayun ke depan untuk mengikuti arah bola. Passing menggunakan punggung kaki bagian dalam. Pada umumnya, teknik menendang dengan kaki punggung bagian dalam digunakan untuk mengoper jarak jauh atau long pass. Biasanya bolanya tinggi di atas permukaan tanah dan tujuan sasarannya berada di jarak yang jauh atau terhalang oleh pemain lawan sehingga mengharuskan pemain mengangkat bola melewati pemain lawan. Adapun analisis geraknya sebagai berikut ya. Posisi badan berada di belakang bola dengan sedikit serong. Kaki tumpu diletakkan di samping bola seperti tadi ya. Jika kaki kanan sebagai penendang, maka kaki kiri sebagai kaki penumpu ya. Ataupun sebaliknya, ketika kaki kiri menjadi penendang, maka kaki kanan yang menjadi kaki penumpu. Selanjutnya, kaki tendang ditarik ke belakang dan diayunkan ke depan sehingga mengenai bola. Perkenaan kaki pada bola tepat pada punggung kaki bagian dalam dan tepat di tengah bagian bawah bola. Pada saat kaki mengenai bola, pergelangan kaki ditegakkan. Setelah menendang, kaki tetap mengayun ke depan mengikuti arah bola. Passing menggunakan kaki punggung atau punggung kaki ya. Teknik menendang dengan punggung kaki ini digunakan untuk mengoper jarak pendek hingga menengah. Namun, lebih memiliki kecepatan dibandingkan passing menggunakan kaki bagian dalam. Biasanya digunakan untuk through pass atau terobosan ya, antara pemain tengah dengan striker agar bolanya ini cepat ya sampai ke sasaran. Analisis geraknya sebagai berikut. Posisi badan berada di belakang bola dengan sedikit serong. Kaki tumpu diletakkan di samping bola. Kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan ke depan hingga mengenai bola. Perkenaan kaki pada bola tepat di punggung kaki dan tepat pada tengah bola. Setelah menendang, kaki tetap mengayun ke depan mengikuti arah bola. Yang kedua, kontrol bola. Kontrol bola merupakan teknik untuk menghentikan bola yang sedang bergerak agar berada dalam penguasaan kita. Salah satu faktor lancar atau tidaknya permainan sepak bola ditentukan oleh teknik ini. Karena jika tidak menguasai teknik ini, bola akan mudah lepas dari penguasaan kita. Dan itu berarti akan mempermudah lawan untuk merebut bola dari penguasaan kita. Kontrol bola bisa dilakukan dengan kaki, dada, maupun paha. Bisa juga dengan kepala, namun jarang dilakukan ya. Ya, ini ada contoh kontrol bola dalam permainan sepak bola ya. Yang gambar di atas sebelah kiri ini adalah contoh kontrol dada yang dilakukan oleh pemain Belanda Edgar David ya. Dan yang kedua yang berada di tengah ini adalah contoh kontrol paha. Serta yang di sebelah kanan ini adalah legenda Argentina yang sedang melakukan kontrol kaki bagian dalam.
Ya, saya jelaskan ya. Yang pertama yaitu kontrol dada ya. Ini digunakan untuk pemain yang menerima bola yang melambung ya, melambung tinggi, biasanya dilakukan menggunakan kontrol dada. Bisa juga pemain melakukan kontrol dengan kepala, namun jarang ya. Dan yang kedua, menggunakan kontrol paha. Ini biasanya dilakukan ketika bola melambung tidak terlalu tinggi ya, lebih bola keturun dekat paha, biasanya pemain menggunakan kontrol paha. Dan ini yang paling utama biasanya, yaitu kontrol menggunakan kaki bagian dalam ya, atau kontrol kaki lah. Ini biasanya dilakukan oleh pemain yang menerima bola yang datar ya, jatuhnya datar, biasanya menggunakan kontrol kaki. Kontrol merupakan teknik yang vital ya. Jika kita tidak bisa mengontrol bola dengan baik, maka lawan dengan mudah untuk mencuri bola dari kita. Yang ketiga, menggiring bola atau mendribling. Menggiring bola merupakan teknik menguasai bola dengan cara berlari dan mendorong bola menggunakan kaki agar tetap bergulir di tanah. Pada dasarnya, menggiring bola ini adalah menendang bola secara pelan-pelan atau terputus-putus, namun masih dalam penguasaan kita. Oleh karena itu, bagian kaki yang digunakan sebenarnya sama dengan bagian kaki yang digunakan untuk menendang bola. Ya, biasanya umumnya pemain menggunakan kaki punggung ya untuk melakukan dribble bola. Tujuan menggiring bola antara lain untuk mendekati jarak ke sasaran dan digunakan juga untuk melewati lawan. Yang keempat, menembak atau shooting. Pada dasarnya, menembak atau biasa dikenal dengan sebutan shooting merupakan teknik dasar yang sama dengan teknik passing. Hanya saja dalam shooting, pemain lebih memberikan power dan ada sasaran yang akan dituju. Karena tujuan utama shooting adalah mencetak gol. Shooting memiliki dua variasi. Yang pertama, shooting menggunakan kaki bagian dalam. Ini biasanya disebut placing ya, atau penempatan, karena bukan power atau kekuatan yang diutamakan, hanya saja ada arah atau sasaran yang akan dituju. Biasanya arah tujuan yang dituju adalah sisi sempit yang sulit dijangkau oleh kiper, sehingga biasanya disebut placing ya, penempatan saja. Yang kedua, shooting menggunakan punggung kaki. Nah, ini biasanya menggunakan power ya. Shooting ini identik dengan power yang keras, bolanya cepat, dan biasanya dilakukan oleh pemain yang memiliki kualitas power yang kuat. Ya, demikian untuk pertemuan yang pertama. Saya hanya menjelaskan 4 teknik dasar terlebih dahulu. Kemudian saya akan menampilkan video ilustrasi contoh keempat teknik dasar tersebut. Saya harap kalian bisa menyaksikan dengan baik dan mencatat poin-poin penting dari video yang dilihat serta penjelasan yang sudah tadi saya sampaikan ya. Selanjutnya saya akan membahas ketiga teknik yang belum saya sampaikan di pertemuan yang kedua ya. Selamat menyaksikan untuk contoh video ilustrasinya. Adalah contoh permainan dalam permainan sepak bola ya, ini dari tim FC Barcelona melakukan passing pendek. Ya, kemudian kita akan menuju ke teknik passing bawah ya.
seperti yang sudah dijelaskan ya tadi, posisi kaki tumbuh berada di samping bola ya, menghadap lurus ya. Lihat ya, posisi kaki yang dibuka adalah kaki yang menendang ya, kaki bagian dalam ya, itu berada di tengah bola kenaannya ya. Nah, ini sebagai contoh gerakannya ya, kita lihat ya, kaki tumbuh dilihat ya, kaki tendang menendang dari belakang ke depan ya, tepat menggunakan kaki bagian dalam ya. Lihat ya, kemudian ada long pass ya, atau passing atas. Langkah pertama, kaki tumpu berada di samping bola ya, kemudian kaki punggung bagian dalam menendang ya, bisa dilihat seperti contoh ya, kaki punggung bagian dalam perkenaan bola pada bagian bawah bola ya. Bisa dilihat contohnya seperti berikut. Ya, yang ketiga adalah menggiring atau mendribling ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu teknik menendang secara pelan-pelan atau terputus-putus tapi dalam jangkauan kita. Ini contoh pemain dari Brasil, Kakak, melakukan dribbling bola ya, kita lihat ya, itu seperti menendang bola tapi terputus-putus tetap dalam jangkauan ya. Demikian materi pembelajaran teknik dasar permainan sepak bola bagian pertama. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan materi teknik dasar yang selanjutnya di bagian yang kedua. Terima kasih.